Percayakah Sobat Rapta yang mulia, hanya dengan menggunakan tombak dan tahan napas, saya bisa mendapatkan ikan bandeng besar di laut dekat IKN Nusantara ini? Yap, seperti kita ketahui bahwa Sobat Rapta yang mulia, negara Indonesia adalah negara dengan banyak kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, di mana lautan ini menjadikan Indonesia kaya dengan hasil alamnya, terutama hasil laut yang luar biasa. Halo Sobat Rapta, saya adalah Rapta Eka. Saya akan mengajak Sobat Rapta untuk berpetualang di atas dan di bawah lautan. Lalu saya akan melakukan perburuan dengan cara selektif dan ramah lingkungan, sehingga ekosistem dapat terjaga. Salam Sobat Rapta. Seperti Sobat Rapta tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa pulau di mana di daerahnya tersebut banyak sekali terumbu karang dan habitat-habitat laut yang sangat-sangat menakjubkan. Bahkan mungkin di daerah satu dengan daerah lainnya itu tidak ada Sobat Rapta. Hanya di daerah tersebut. Seperti biasa, di pagi hari ini yang cerah ini, kita akan berangkat lagi menuju ke lautan. Apakah benar laut dapat menyerap panas matahari dan mendistribusikan melalui arus laut sehingga membantu menstabilkan suhu bumi? Oke Sobat Rapta, karena kita berteduh dulu di sini istirahat. Kita istirahat di daerah pasir yang ada di tengah laut Sobat Rapta. Ini dia Sobat Rapta. Tengah laut Sobat Rapta. Laut juga sebagai penghasil oksigen, di mana fitoplankton di laut menghasilkan sekitar 50-80% oksigen yang kita hirup. Laut juga adalah habitat bagi jutaan spesies dan plankton hingga mamalia laut besar Sobat Rapta yang mulia. Begitu juga sumber makanan yang berfungsi sebagai protein penting bagi miliaran orang Sobat Rapta yang mulia. Apakah Sobat Rapta yang mulia pernah membayangkan apa yang terjadi kalau isi lautan kita isinya sampah seperti ini, limbah dan sebagainya? Dan bagaimana habitat yang hidup di dalam lautan untuk bertahan hidup, serta bagaimana dampak yang diterima oleh kehidupan manusia? Ingat bahwa lautan itu selalu menerima apa saja yang diberikan oleh kita yang hidup di daratan, mau itu sampah, limbah, dan apapun itu bentuknya. Tapi lautan tetap memberikan kebaikan buat kita. Bahkan di sini saya menemukan seekor penyu yang sedang berenang menikmati indahnya ekosistem yang dia miliki. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap alam ini, kalian yang akan bisa menjawabnya. Laut juga merupakan jalur transportasi air. Bahkan perdagangan internasional pun menggunakan jalur laut. Yang lebih penting lagi, sebagai sumber energi laut seperti gelombang pasang surut, angin laut, dan menjadi sumber energi alternatif Sobat Rapta yang mulia. Serta laut juga berfungsi sebagai tempat rekreasi bahkan pariwisata Sobat Rapta yang mulia, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya. Kalau lautnya bagus, sehat, dan terumbunya hidup sehat, pasti semuanya akan merasakan apa yang diberikan laut kepada kita. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusaknya terumbu karang dan ekosistem laut. Yang pertama itu dengan ditandai perubahan iklim, di mana perubahan iklim itu dapat menyebabkan karang itu mengalami pemutihan atau coral bleaching, di mana karang kehilangan alga yang memberi mereka warna dan makanan. Kemudian penangkapan ikan yang berlebih atau overfishing itu akan sangat mengganggu rantai makanan di laut. Penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan dan sianida
yang dapat menghancurkan terumbu karang Sobat Raptor yang mulia. Kalau sudah terumbu karang di tempat kalian Sobat Raptor yang mulia hancur dan rusak, saya percaya dan yakin kalian akan mencari ikan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Bahkan mungkin tidak dapat sama sekali Sobat Raptor yang mulia. Bandingkan dari tahun ke tahun, misalnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu kalian mancing di situ, nangkap ikan di situ, itu dapatnya besar-besar, dan sekarang mungkin sudah sulit sekali untuk seperti yang itu Sobat Raptor. Lalu adanya polusi berupa limbah plastik, limbah rumah tangga, limbah perusahaan, limbah dan lain-lain Sobat Raptor yang mulia, yang dapat mengancam hewan laut dan sekitarnya Sobat Raptor yang mulia. Di dalam laut terdapat terumbu karang yang merupakan rumah bagi lebih dari 25% kehidupan laut, meskipun hanya menutupi kurang dari 1% di dasar laut. Terumbu karang juga sebagai pemecah energi gelombang, sehingga garis pantai dapat terhindar dari erosi dan badai Sobat Raptor. Saya tadi ada melihat benda yang bergerak di bawah dekat terumbu karang Sobat Raptor yang mulia. Mari kita cek di bawah ini. Saya mulai merasakan penasaran. Saya penasaran dengan benda bergerak di dekat terumbu karang itu Sobat Raptor. Baiklah, kita akan coba cek dan kita lihat apakah benda yang bergerak itu Sobat Raptor yang mulia. Sabar Sobat Raptor yang mulia. Sabar, saya harus perlahan-lahan melihatnya. Dan kita Sobat Raptor yang mulia, ikan apakah ini Sobat Raptor yang mulia? Ternyata dia ikan yang bergerak ini ternyata adalah ikan Sobat Raptor yang mulia. Wah, kita tarik ke atas dan ini dia Sobat Raptor. Ini adalah ikan kerapu suno yang lumayan ukurannya Sobat Raptor untuk kita bawa pulang. Dan ini sangat enak sekali kalau kita masak di steam atau dikukus atau direbus Sobat Raptor yang mulia. Wow, dikasih bumbu jahe enak banget nih Sobat Raptor yang mulia ya. Kita turun lagi Sobat Raptor yang mulia. Yap, saya sudah membuktikan pada Sobat Raptor yang mulia, dengan tahan napas dan menggunakan tombak ini saya bisa mendapatkan 1 ekor ikan, yaitu ikan kerapu suno Sobat Raptor yang mulia. Dengan video ini Sobat Raptor yang mulia bisa lihat sendiri bahwa dengan banyaknya terumbu karang yang sehat ini, ikan-ikan tuh banyak sembunyi dan bermain dekat sekitaran sini Sobat Raptor yang mulia. Bagaimana Sobat Raptor yang lihat dan rasakan indahnya bawah laut ini Sobat Raptor yang mulia, dan ikan-ikan yang bermain di sekitarannya. Sangat-sangat amazing Sobat Raptor. Tiba-tiba saya melihat tadi ada sekelebatan yang mulia di atas permukaan terumbu karang. Wow, Sobat Raptor yang mulia, tadi saya melihat ikan mau masuk ke dalam batu. Aduh, Sobat Raptor yang mulia, dia ternyata ngumpet. Nah Sobat Raptor, ternyata bener kan, terumbu karang ini dia gunakan buat tempat sembunyinya Sobat Raptor. Wow. Saya memilih menangkap ikan dengan menggunakan tombak dan tahan napas ini Sobat Raptor yang mulia, karena saya berusaha selektif untuk memilih ikan dan tidak mengambil ikan ini secara berlebihan Sobat Raptor yang mulia. Selain olahraga, spear fishing dengan menyelam dan tahan napas ini sangat bagus untuk kesehatan Sobat Raptor. Samping itu, seperti kita ketahui bahwa dengan menyelam dan tahan napas tambah dengan insting berburu, itu kita dapat mengukur kemampuan kita, pengenalan diri kita, bahkan daya tahan tubuh kita Sobat Raptor. Karena seperti kita ketahui bahwa menyelam dengan tahan napas, bahkan tidak didampingi sama teman atau ditemani sama teman, itu sangat menimbulkan resiko yang sangat-sangat berbahaya alias fatal Sobat Raptor yang mulia. Karena kalau terjadi apa-apa dalam laut, itu taruhannya adalah nyawa Sobat Raptor yang mulia. Sobat Raptor yang mulia cukup duduk di rumah santai dan sambil minum segar-segar atau yang hangat-hangat, biar saya yang menyelamnya Sobat Raptor yang mulia ya. Seperti Sobat Raptor lihat sendiri, ini adalah seekor anemon. Mana anemon ini selalu ditemani oleh ikan clownfish atau ikan badut. Bawah ini juga banyak sekali Sobat Raptor yang mulia, ikan-ikan beronang yang saya sebut di sini beronang jalu Sobat Raptor. Kenapa jalu Sobat Raptor? Karena di bagian ekornya tuh ada sejenis patil atau duri Sobat Raptor ya. Biasanya di gerombolan ikan beronang jalu ini itu ada ikan beronang Sobat Raptor yang biasa kita temukan di restoran itu.
Aduh, Sobat Rapta yang mulia, lepas lagi Sobat Rapta yang mulia. Belum rezeki Sobat Rapta yang mulia. Nah, Sobat Rapta yang mulia, tadi saya ada melihat kelebatan di permukaan air Sobat Rapta ya. Dan itu tidak salah lagi, itu ikan besar Sobat Rapta yang lumayan Sobat Rapta ya, berenang dengan sangat kecepatan tinggi. Dan tidak salah lagi itu Sobat Rapta, itu ada ikan besar yang lumayan besar Sobat Rapta. Wow, dia membawa busur tombak saya. Waduh, dibawa lari kemana nih Sobat Rapta? Terjadilah pergulatan saya dengan ikan ini. Yang saya terbawa oleh ikan ini Sobat Rapta, sehingga saya terseret Sobat Rapta. Supaya ikan itu tidak lepas, saya harus mengikuti irama gerakannya Sobat Rapta ya. Yap, sudah mendekati di tangan saya dan ini dia Sobat Rapta. Inilah dia ikan bandeng laut yang lumayan besar sekali Sobat Rapta. Amazing. Wow. Sobat Rapta, tadi lumayan ya, dapat ikan bandeng laut. Lumayan Sobat Rapta ya, buat kita bawa pulang Sobat Rapta. Oke Sobat Rapta, sampai jumpa lagi di video saya Sobat Rapta, dan jangan lupa Sobat Rapta. Kita akan membersihkan ikan bandeng. Ini adalah ikan bandeng laut.